Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi menjelang siang untuk semuanya anak kelas 3 TKRU. Oke, sebelumnya Bu Guru mau sampaikan untuk materi kali ini materi terakhir di semester 5. Materi terakhirnya yaitu bab 4 limit fungsi. Masih bersama Bu Guru 10 November Hari Pahlawan ya. Bersama Dianugraini PJJ-nya. Tapi untuk tatap mukanya sama Pak Tekun. Oke, lanjutannya apa itu limit fungsi? Nah, ini sifat-sifatnya. Sifat-sifat limit fungsi. Yang pertama, limit X mendekati A. Limit itu apa sih? Limit itu ya pendekatan lah ya. Tapi biasanya itu limit itu ya pendekatan sih, maksudnya X mendekati berapa kayak gitulah intinya ya, kita ngitung mendekati pendekatan lah ya, PDKT. Oke, limit X mendekati A itu K itu nanti bilangan bulat, bisa negatif bisa positif. Nah karena nggak punya X, kemarin kan turunan kalau nggak punya X itu nggak punya turunan, tapi kalau limit punya. Biarpun ini kan hanya punya X, nggak punya X berarti nggak punya limit, berarti ketemunya ya K itu sendiri. Sama juga limit X mendekati A, berarti nanti A ini gantikan X ini, jadi X ini nanti digantikan sama A, maka ketemunya A, jadi A nya nanti gantikan X. Terus sifat yang ketiga, X mendekati A, K, F, X. Nah X ini diganti A ini gantikan X, X gantikan A ini gantikan X. Oke, terus contohnya, hitunglah tiap limit berikut. Limit yang pertama, limit X mendekati 2, 8. 8 ini kan nggak punya X, maka ini nggak kepake, nggak ada pendekatan nih, berarti ketemunya langsung 8. Limit X mendekati 10, nggak punya X, jadi ketemunya 10. Limit 5, ya ketemunya 5. Limit 4, ya ketemunya 4. Oke, terus yang kedua, limit X mendekati min 3, X kuadrat plus 2X min 4. Tadi Bu Guru bilang, X limit itu setiap X kamu ganti min 3 ini yang di bawahnya. Udah tinggal ganti min 3 kuadrat 2 kali min 3 min 4. Maka ketemunya min 3 kuadrat 9. 2 kali min 3 min 6. Min 4. Ketemunya min 1. Kenapa min 1? 9 kurangi 10, ketemu min 1. Limit yang kedua, contoh yang ketiga, limit X mendekati 2. Ini 2 ya, berarti kita tinggal masukkan 2 kali 2 kuadrat. Pokoknya setiap X ganti ini, angka ini. Maka ketemunya 8 tambah 8 plus 4, ketemunya 20. Yang bawah 3 kali 2, 6. 6 kurangi 2, 4. Maka 20 bagi 4, ketemunya 5. Contoh yang keempat, limit X mendekati 1. Tinggal masukkan lagi 1 kuadrat min 2 kali 1 min 3 per X1. 1 tambah 1. Kita hitung. 1 kurangi 2 kurangi 3 per 2. Maka ketemunya min 4 per 2. Min 4 per 2 sama dengan min 2. Lanjutannya, contoh yang keempat, limit X mendekati 1. Masukkan 1 kuadrat plus 4 kali 1 min 5. Ternyata setelah kita hitung ketemunya kok 0 per 0. 0 per 0 itu karena hasilnya 0 per 0, diingat-ingat ini nomor 4 ini yang paling berbahaya. Limit itu nggak bisa ketemunya 0 kalau limit tertentu. Ini kan limit tertentu karena punya batas di sini nih. Tidak didefinisikan, maka harus diselesaikan dengan cara diturunkan. Kemarin kan Bu Guru udah kasih tahu cara turunan ya. Nah, kita terapkan turunannya. Berarti nanti kalau kamu ngitung kok ketemunya 0 per 0, ini tidak terdefinisikan, maka harus diselesaikan dengan cara diturunkan. Contohnya, limit X min 1 mendekati 1, X kuadrat 44, X min 5, X min 1. Turunannya X kuadrat 2X. Turunannya 4X 4, turunannya X 1. Ini yang nggak punya X kan nggak punya turunan, langsung masukkan angka satunya ini, berarti 2 kali 1 ditambah 4, X nya itu kan ini 1.
maka ketemunya 2 tambah 4 bagi 1, ketemunya 6. Oke, diingat-ingat kalau kamu nanti ketemu 0 per 0, diturunkan terlebih dahulu, baru dimasukkan X-nya. Lanjutannya, limit bentuk akar. Caranya, merasionalkan penyebut atau merasionalkan pembilang. Caranya, yang tadinya, ini kan penyebutnya di bawah. Kalau di bawah yang plus jadi, yang min jadi plus, yang plus jadi min, jadi kalikan dengan yang bawahnya. Jadi ini kamu tulis lagi, ini kan X yang mendekati 3, setelah ditulis kalikan sama bawahnya, ini bawahnya kan tadinya min, terus kamu ganti plus ini. Oke, kalau udah diganti plus, kita hitung yang atas kan ini kali ini kali 4 kan, berarti ini kali 4 kan. Nah terus yang bawah, akar kali akar itu habis akarnya, ini habis ya. Kalau habis berarti tinggal X kuadrat plus 7, karena akar kali akar ketemunya habis akarnya. Oke, setelah itu min 4 kali 4 ketemunya min 16, ketemu ya. Nah tinggal dikurangi, 7 dikurangi 16 ketemunya min 9. Yang atas sama yang bawah kan sama ini, maka kalian coret. Oke, setelah ini kan tinggal X kuadrat plus 7 plus 4, masukkan angka 3-nya, 3 kuadrat plus 7, 9 tambah 7 ditambah 4, ketemunya 8. Loh kok bisa 8? Iya, 9 tambah 7 sih berapa? 9 tambah 7 kan 16. Berapa? Ya 16. Akar 16 kan 4. 4 tambah 4 ketemunya 8. Tuh asal-masalnya. Jadi ini di akar dulu. 3 kuadrat tambah 9, 16, akar 16 4, 4 tambah 4 8. Oke, ini yang limit bentuk akar. Lanjutannya, sekarang limit tak terhingga. Tak terhingga itu simbolnya kayak gini, bisa kayak gini. Lambang nama tak terhingga itu macam-macam sih, ada yang blondo-blondo 2 dijejer, ada yang seperti ini gitu. Nah caranya, cari pangkat X terbesar yang berada pada pembilang sama penyebut. Pembilang itu yang atas, penyebut yang bawah. Contohnya kayak gini, jika pangkat tertinggi, berarti yang atas pangkat tertingginya sama dengan pangkat tertinggi yang bawah. X itu yang bawah, berarti pangkat tertinggi atas sama dengan pangkat tertinggi bawah, maka ketemunya koefisien. Koefisien itu angka depan X. Koefisien pangkat tertinggi sama koefisien pangkat tertinggi bawah, nanti ini dibagi. Berarti nanti kalau ketemunya sama dengan pangkatnya, atas sama bawah kok pangkatnya sama, yang paling gede, berarti ketemunya koefisiennya. Koefisien itu angka depan X. Terus yang B, jika pangkat tertinggi atas lebih besar dari pangkat tertinggi bawah, maka ketemunya langsung tak terhingga. Terus yang C, jika pangkat tertinggi atas kurang, berarti lebih kecil dari pangkat tertinggi bawah, maka ketemunya 0, langsung 0 tanpa kamu ngitung. Makanya perhatikan pangkat tertinggi atas sama pangkat tertinggi bawah. Nah, gimana kalau bentuknya akar? Ini ada, ini udah kalau tahun kemarin itu masuk di ujian nasional. Itu yang kayak gini, pakai akar. Tapi ini pakai cara cepatnya. Setelah kayak gini. Ini ada 2, ini kalau X-nya kuadrat, berarti nanti ketemunya P min X per 2 akar A. A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. P QR-nya yang belakangnya. Oke, nanti ketemu P min Q per 2 akar A. Bagaimana kalau akarnya 1? Nah, kalau akarnya 1 malah kepenak. Kamu cuma lihat A, C-nya. Kalau A-nya kok sama dengan C, berarti langsung ketemunya 0. Kalau A lebih besar C, berarti ketemunya tak terhingga.
Oke, terus lanjutannya tentukan nilai limit berikut. Contohnya ya. Nah, kamu perhatikan. Ini ternyata pangkat tertinggi atas sama dengan pangkat tertinggi bawah. Atas ketemunya 5, bawah ketemunya 5. Sama-sama pangkat tertinggi. Kalau sama-sama sama dengan, berarti ambil 4 sama 2 ini. Udah ya? Maka ketemunya 4/2 sama dengan 2. Karena apa? Karena pangkat tertinggi atas sama dengan pangkat tertinggi bawah. 5 sama 5. Ini kan sama pangkat tertingginya. Maka tinggal ketemu ini, 4 sama 2. Kita ambil, taruhkan sini. Oke, terus yang kedua, perhatikan lagi. Pangkat tertinggi atas berapa? 4. Pangkat tertinggi bawah berapa? 2. Berarti atas lebih besar dari bawah. Maka ketemunya langsung tak terhingga. Ini. Oke, terus yang kedua, pangkat tertinggi atas berapa? 2. Pangkat tertinggi bawah 6. Maka yang atas lebih kecil dari bawah, maka ketemunya langsung 0. Oke, gampang ya. Cuma tinggal nyari pangkat tertinggi atas sama pangkat tertinggi bawah. Oke, contoh yang keempat ini yang akar. Yang atas yaitu sama-sama punya akar kuadrat. Kayak ini. Kalau berarti ini A, ini B, ini C, sesuai yang rumus tadi. Ini P, ini Q, ini R. A-nya yang kamu ambil hanya A, hanya P, hanya Q. P-nya 1, Q-nya 2. Karena kalau nggak ada X, nggak ada angkanya, berarti ada angka 1. Masukkan ke rumus. P-nya 1, Q-nya min 2, dibagi 2. Akar 1 kan 1, maka ketemunya min setengah. Jawabannya. Terus yang kelima, pangkatnya 1. Udah tinggal kamu lihat, A nya 2 sama 1. Berarti jika A lebih besar C, kan 2 lebih besar dari 1, maka langsung ketemunya tak terhingga tanpa kalian ngitung. Oke, ini limit tak terhingga, lebih gampang, nggak ngitung. Oke, lanjutannya limit fungsi trigonometri. Ya, ini intinya sin X per X itu semuanya 1, maka jawabannya M per M. Ini MX per sin NX juga sama dengan ini, karena X bagi sin X ketemunya 1. Tangan X bagi X juga ketemunya 1, maka ketemunya N per N. MX tangan NX berarti ketemunya ini 1, maka ketemunya M per N. Tangan MX sama sin NX, tangan per sin ketemunya juga M per N, karena tangan X sama per sin X itu ketemunya 1. Terus yang ke berikutnya, MX per A sin X, punya A, berarti nanti kalikan aja A kali N, M per A per N. Perhatikan kalau cos 2X ini harus pakai rumus ini, jadi nggak bisa disederhanakan seperti ini. Khusus cos X itu punya rumus sendiri, jadi nanti kalau kamu ketemu cos X, kamu ganti jadi ini, jadi sin. Kalau ketemu cos 2X juga kamu ganti sin. Oke, contohnya sin 3X per 2X, ini kan sin X per X nya kan 1, maka jawabannya 3/2. Sin X per X1 berarti tinggal 3/2. Tangan 6X per sin 2X, tangan X per sin X itu 1, maka 6/2, ketemunya 3. 5X per 3 sin 3X, kamu hitung 5 kali 3 kali 3, ketemunya 5/9, karena X per sin X 1. Terus lanjutannya yang nomor 4, 1 min cos 2X per X kuadrat. Tadi Bu Guru bilang yang cos X nya ini kamu harus rubah jadi ini, nah kayak tadi ini. Nah, cos 2X kan dirubah jadi ini, 1 min 2 sin X. Cobalah, nanti Bu Guru ada yang salah, Bu Guru ganti dulu. Ini dirubah jadi ini. Oke, maaf itu satunya ke bawah, nyangkut. Nah, maka ketemunya
1 min 2 sin kuadrat X, sehingga yang cos 2x nya kamu ganti ini yang buku kurungi 1 min 2 sin kuadrat X per X kuadrat. Dari sini 1 kurangi 1 habis 0 ya, min ketemu min jadinya plus, jadinya 2 sin kuadrat X per X kuadrat. Terus kamu uraikan sin kuadrat X berarti sin X kali sin X per X kali X, sin X per X 1, sin X per X 1, maka ketemunya 2 kali 1 kali 1, jawabannya 2. Oke, sampai ini limitnya selesai, dan sampai ini juga materinya selesai. Berarti minggu depan kalian ulangan harian yang terakhir di semester 5. Juga cuma mau sampaikan manusia yang paling mulia di dunia itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Maksud Bu Guru, seberapa besar kamu di dunia itu, sing salate akeh banget, sing puasane ping akeh banget, tapi orang manfaat karo wong liya, ora dadi manfaat karo wong liya, ya itu percuma, nggak mulia. Karena yang katanya itu kalau yang mulia itu manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Maksud Bu Guru, ya semisal mengko batirmu ora bisa, ya diwarai. Nangko semisal kok batirmu males nggarap, ya disemangati. Nek disemangati diwarai kok wis nganti ora gelem nggarap, ora melu PJJ, berarti batirmu wis ketempelan setan, wis males. Begitu. Itu sih Bu Guru. Maaf ya. Cuma Bu Guru menyampaikan itu. Ingatlah selalu jadi jadi manusia yang paling mulia di dunia. Berarti manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya nak batirmu jaluk tulung diwarai, ya diwarai gitu ya. Oke, mungkin itu yang Bu Guru sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian tetap terjaga dari virus, dijauhkan dari wabah, selalu sehat selalu. Sampai ketemu di lain waktu. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.